Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21:16 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Sukri Asari, Eri Satria Pamungkas, Yunita Ramadhani, Ahmad Edi Subianto, Ana Agung Dian Onita, Hani Adani, Dian Husnul Khotimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, serta Bawaslu untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan.
Sekali lagi kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, serta Bawaslu untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan yang akan dilaksanakan pada pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan kepada para pihak bahwa penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan akan dilaksanakan pada pukul 21.49 waktu Indonesia Barat. Ya, baik pemirsa, demikian tadi baru saja ditutup sidang putusan terkait sengketa hasil pemilu presiden 2019 yang baru saja dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Total ada waktu 8 jam 45 menit atau hampir 9 jam sejak dimulai pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat tadi dengan 2 kali skors. Dengan ada hasil putusan tadi konklusi dari Majelis Hakim MK, yaitu ada 3 poin menolak dalil pemohon untuk seluruhnya. Kita tahu ada 15 dalil yang diajukan oleh pemohon dari pihak kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno, kemudian menolak eksepsi pihak termohon dan juga terkait dalam hal ini KPU dan juga paslon nomor urut 01 Joko Widodo K. Haji Ma'ruf Amin, kemudian juga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, dengan demikian tentu putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan oleh seluruh pihak yang berkontestasi maupun juga dari pihak penyelenggara pemilu, pemilihan umum dan juga pemilihan presiden 2019, nya sekaligus menguatkan surat keputusan KPU nomor 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif DPR, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten, dan DPRD tingkat kota secara nasional. Di mana kita tahu untuk hasil pemilu presiden 2019, hasil penghitungan resmi rekapitulasi suara, KPU menetapkan paslon nomor urut 01 dengan
raihan suara 85.607.362 suara atau 55,50%. Sementara paslon nomor urut 2 dengan perolehan suara 68.650.239 suara atau 44,50%.